Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atah min yaumina hadza ila yaumina hadza, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali pada sore hari ini menjelang buka puasa ngaji bareng Ma'arif. Pada tema hari ini saya akan membahas tentang hukum bepergian, dan juga nanti ada keringanan-keringanan bagi orang yang bepergian atau musafir. Jadi karena banyak teman-teman yang request pembahasan ini, minta untuk diperjelas hukum tentang bepergian atau musafir, lalu keringanan-keringanan apa saja, diantaranya sholat, dan ada buka puasa dan lain-lain. Yang pertama adalah terkait dengan hukum bepergian atau safar. Jadi safar atau bepergian itu memiliki 5 hukum. Yang pertama, safar itu bisa menjadi wajib. Itu seperti safar ketika pergi haji atau umroh. Haji yang wajibnya itu nanti perginya pun menjadi wajib. Yang kedua, ada safar yang sunnah, yaitu safar untuk ziarah ke makam Rasulullah atau ke makam para wali songo. Itu safar yang sunnah. Yang ketiga, ada safar yang mubah, yaitu safar untuk berdagang. Jadi untuk perdagangan, nah itu mubah. Yang keempat, ada safar yang makruh. Makruh itu bepergian menjual kain kafan. Karena kalau menjual kain kafan itu seakan-akan ada harapan supaya laku. Ya kalau lakunya kain kafan ya harus ada orang yang meninggal gitu. Jadi itu makruh. Yang kelima adalah safar yang haram, ya dia bepergian untuk hal-hal yang maksiat. Di antara contohnya kalau di kitab-kitab itu adalah perginya seorang istri meninggalkan suami tanpa izin, ya, atau nusus bahasanya, mutong lah bahasa orang Jawa itu ya, mutong, ya, kabur dari rumah. Itu pergi yang haram. Itu 5 hukum dalam masalah bepergian atau safar. Dan orang yang safar wajib atau safar sunnah itu bisa berimplikasi terhadap hukum. Ada keringanan-keringanan bagi musafir atau orang yang bepergian itu. Kalau ada safar itu ada yang qasir, ada yang tawil. Ada safar yang perjalanan dekat dan yang jauh. Yang jauh nanti mempunyai keringanan, diantaranya sholatnya boleh dijamak. Jamak artinya digabung. Sholat duhur bisa digabung dengan asar, maghrib bisa digabung dengan isya. Kalau subuh nggak ada gandengannya. Itu kalau safarnya jauh. Para ulama berbeda pendapat jauhnya itu berapa kilo. Ada yang pendapat 80 kilo, 82 atau 83, dan 85. Kalau di kitab Taqriratus Sadidah di situ disebutkan jelas kira-kira 82 km. Taqriratus Sadidah itu. Nah itu 82 km. Kalau sudah lebih dari itu, sholat boleh dijamak, digabung. Dan juga boleh dikosor. Kosor artinya diringkas. Sholat duhur yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat jadi 2. Maghrib tetap 3 kalau maghrib ya. Gak bisa maghrib jadi 1,5 itu 2 sholatnya. Tetap 3. Isya yang pokoknya sholat yang 4 itu jadi 2. Subuh pun ya tetap 2 kalau subuh, masuk diringkas jadi 1 kan enggak. Jadi subuh sama maghrib tetap. Yang sholat yang 4 rakaat jadi 2 itu kosong. Dan boleh nanti bagi orang yang berpuasa Ramadan, kalau mau merasa berat di perjalanan boleh berbuka. Untuk keringanan bagi musafir yang bisa diperoleh ketika dia melakukan perjalanan jarak jauh atau seorang musafir. Tapi harus safarnya, perginya itu harus safar yang wajib atau safar yang sunnah. Kalau dia safarnya itu safar yang makruh atau yang haram, maka keringanan-keringanan itu tidak bisa diperolehnya. Nah itu jadi keringanan bagi seorang musafir. Kalau memang sudah dapat keringanan itu boleh dikerjakan, boleh tidak, silahkan, tergantung masing-masing. Tapi itu keringanan yang dibolehkan dalam agama. Demikian dari saya, semoga bermanfaat.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.